Hai Infinite Friends, senang banget hari ini kita ketemu lagi dan saya masih pakai baju yang sama, background yang sama karena ini sekalian aja lanjutan. Kita akan bahas tentang proses scooping. Kalau di sebelumnya saya udah bahas apa sih miskonsepsi terkait dengan penilaian khususnya terkait scooping dalam COVID-5. Dan sekarang kita akan bahas benar-benar kayak step by step bagaimana kita melakukan proses scooping atau proses pengerucutan atau proses penentuan ruang lingkup. Nah, jadi teman-teman, ruang lingkup adalah salah satu hal yang sangat esensial di dunia audit karena uh, bahkan dia bisa nentuin gitu ya seberapa sukses kita atau seberapa value yang bisa kita tambahin ke organisasi itu tergantung pemilihan dari ruang lingkup yang kita lakukan. So that's why this topic is really important and I want to discuss it with you guys. Sebelumnya, seperti biasa, semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan bahagia. And mungkin teman-teman juga ada yang kangen ya sih sama Infinite Audit. Jadi teman-teman, sebenarnya beberapa waktu yang lalu, partner saya di Infinite Audit, Gracie Keluna, sedang break dari kantor untuk liburan. So that's why kita nggak ada Infinite Audit Talk. Tapi tenang aja, kita akan segera kembali dengan episode terbaru Infinite Audit Talk. Ditunggu ya. Oke, dan sekarang kita akan bahas tentang proses dari scooping. Jadi pertama banget ketika kita mau melakukan scooping atau proses penentuan ruang lingkup, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi driver bisnis yang relevan untuk assessment IT proses. Jadi assessment ini adalah terminologi payung gitu ya untuk uh, apa ya di sini terminologi payung yang akan saya gunakan untuk audit, review, monitoring, evaluasi, gitu. Terserah teman-teman akan menggunakan uh, proses apa untuk menilai dari tata kelolanya, tapi saya akan pakai istilah assessment-nya di sini. Terus teman-teman pertama kali adalah ketika kita mau ngelakuin proses assessment, proses penilaian IT governance, maka kita akan tahu dulu, kita akan mempelajari dulu apa sih yang menjadi tujuan dari organisasi kita, stakeholders kita maunya apa, lingkungan internal dan eksternalnya seperti apa, gitu ya. Jadi nantinya kita akan tahu bahwa uh, pemahaman kita terhadap organisasi inilah yang akan bikin kita bisa nentuin apa ruang lingkup yang tepat untuk review atau assessment yang kita lakukan. Jadi teman-teman, I couldn't highlight, I couldn't emphasize it like even more gitu ya. Seberapa pentingnya bagi seorang auditor TI maksud saya untuk selalu menyelaraskan dirinya dengan tujuan organisasi. Jadi meskipun IT itu kayaknya powerful gitu ya, dia tidak akan sepowerful itu kalau dia tidak mendukung tujuan organisasinya. Jadi penting banget teman-teman ketika kita jadi IT auditor, please tetap pahami bisnis organisasi kita, apa tujuan organisasi kita, karena itu emang segitu pentingnya. So yeah, that's the first process gitu teman-teman. Kita akan mengidentifikasi business drivers organisasi kita. Selanjutnya, langkah kedua adalah kita akan mengidentifikasi dan memprioritisasi apa proses-proses TI di organisasi kita yang harus dimasukkan dalam ruang lingkup assessment. Nah, ini juga penting banget. Jadi gini, ketika kita udah bisa mengidentifikasi gitu ya, apa tujuan organisasi kita, akhirnya kita tahu apa sih IT, bagian IT, proses IT yang mensupport atau mendukung dari pencapaian tujuan organisasi secara signifikan. Dan akhirnya kita akan memprioritisasi gitu ya teman-teman sesuai dengan emang kebutuhan organisasi kita dan juga persediaan persediaan kesediaan dari resource kita atau sumber daya audit kita. Jadi kita tahu bahwa biasanya di dunia audit kita juga nggak punya kemewahan semua resource kita punya keterbatasan waktu, sumber daya gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya biasanya kita akan milih berdasarkan prioritas. Misalnya gini, oh berdasarkan hasil scooping tadi dari tujuan organisasi kita, IT yang sangat berpengaruh ada sekian proses gitu ya. Misalnya ada dari 37 proses yang ada di COVID, misalnya 25-nya itu sangat berpengaruh gitu ya. Tapi ternyata dengan resource yang kita punya, misalnya
oh kita nggak bisa nih kayaknya cover semuanya gitu, dan ternyata memang ada yang mungkin kita eliminasi dulu, nggak kita kerjain sekarang dulu gitu ya. Kita ambil dulu misalnya 20 proses dulu deh gitu. Ini sesuai dengan kesediaan dari sumber daya yang kita punya. Jadi akhirnya nanti akan mengerucut lagi gitu ya. Kita akan punya 20 proses yang akan masuk dalam ruang lingkup assessment tata kelola TI kita gitu. Jadi di sini penting banget teman-teman untuk kita bisa uh, menyelaraskan ya tujuan organisasi kita, IT kita, dan juga kesediaan dari audit gitu, unit audit itu sendiri. Jadi itulah bagaimana. Tapi ini teman-teman, kalau misalnya ternyata nih dari 25 itu emang 25 itu tuh penting banget, nggak bisa. Ini nggak bisa banget kalau kita nggak lihat semuanya, maka kita bisa ngajuin hire gitu ya, atau kita bisa uh, mempriorisasi lagi rencana audit kita. Jadi misalnya tadinya audit tata kelola TI ini punya waktu cuma sekian. Misalnya punya waktu cuma 20 hari atau 25 hari kerja gitu. Nah, itu bisa kita minta extend, terus kita ada area audit lain yang mungkin bisa kita keluarkan dulu dari rencana kita karena yang saat ini penting banget adalah IT. Jadi gitu ya. Kita harus pintar-pintar memilih priorisasi dari audit kita, termasuk apa yang akan kita jadikan ruang lingkup dari audit tata kelola TI ini. Oke, dan selanjutnya, ini ngomongnya kecepatan jadi agak-agak kesel kayak saya. Oke, jadi yang proses ketiga adalah bagaimana kita melakukan proses penyeleksian gitu ya dari area scoping tadi. Itu kan masih tahap awal gitu ya. Jadi nanti kita lihat berdasarkan prioritisasi yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi gini, pastiin bahwa setelah kita itu kayak semacam mengkonfirmasi ulang gitu, mengkonfirmasi ulang bahwa tadi yang kita seleksi itu, yang udah kita masukin dalam area-area yang kita masukin dalam, belibet banget sih saya ngomongin, area-area proses yang sudah masuk dalam area audit atau ruang lingkup, kita konfirmasi lagi apakah memang benar-benar sesuai dengan tujuan organisasi gitu. Jadi kita kayak mengkonfirmasi ulang gitu ya dengan tujuan organisasi, apakah benar-benar selaras, apakah benar-benar dibutuhin gitu. Jadi kayak merevisit, melihat kembali gitu ya, apakah memang benar-benar itu yang support tujuan organisasi kita. Then, langkah keempat adalah mengkonfirmasi hasil seleksi tadi yang menjadi ruang lingkup dengan para sponsor, project sponsor atau stakeholders utama. Project sponsor itu bisa komisaris gitu ya, bisa komite audit. Intinya adalah kita ajukan, oke, berdasarkan hasil dari uh, proses scoping, kita merasa bahwa ini area yang akan kita lihat ada 20 atau 25 gitu ya. Dan itu termasuk kita konfirmasi juga ke manajemen gitu ya. Bisa kita konfirmasi juga ke manajemen. Tapi tetap ya teman-teman, kita independen. Artinya kalau manajemen, nggak semua apa yang disampaikan manajemen itu harus jadi apa ya keputusan final. Jadi kita bisa menerima input, tapi tetap kita punya kekuatan gitu untuk mempertahankan opini kita. Misalnya kita merasa bahwa area ini penting banget. Misalnya kayak manajemen bilang bahwa kayaknya area ini nggak penting deh gitu. Tapi kita lihat lagi ya, kita bisa dengan kekuatan independensi kita untuk bisa menilai ulang apakah itu masih emang beneran perlu atau enggak. Jadi that's the process. Kita terbuka untuk menerima opini, tapi tetap kita punya final say gitu ya, punya kekuatan untuk bisa ngomong pendapat kita gitu. Oke, dan kita akan terakhir, ke menjadi dua terakhir. Yang tahap kelima adalah kita memfinalisasi proses yang akan dimasukkan dalam ruang lingkup. Jadi setelah tadi kita udah konfirmasi dengan dibandingin dengan tujuan organisasi, terus kita udah konfirmasi kepada stakeholders utama, maka kita akan bisa memfinalisasi ini area yang akan kita jadikan area audit atau area assessment. Dan terakhir adalah jangan lupa banget teman-teman, supaya tidak terjadi perdebatan gitu ya. Nantinya proses ini didokumentasikan dalam laporan audit. Jadi
kenapa kenapa area-area ini yang masuk dengan scope itu kita harus dokumentasikan. Justifikasi dan argumentasi kita harus jelas supaya tidak terjadi simpang siur di masa depan gitu ya. Ketika kita nyajiin laporan auditnya atau ketika di masa depan ada proses-proses lain yang memungkinkan orang melihat kembali laporannya, oh kenapa sih area ini yang dilihat, kita punya justifikasi karena ada di dalam laporannya. So, yeah, that's 6 langkah proses scoping yang ada di proses penilaian Kode 5. And yeah, I'm really happy to talk about this topic with you guys. If you have any comments or you have any suggestion for Infinite Audit or for governance with the in specific, please drop your comments below, and I will see you again next week. Thank you so much. Bye bye. Stay healthy. Bye bye. Bye bye.